energi yang ada malam ini tidak hanya dari kita, tapi juga energi yang sudah ditanam oleh leluhur-leluhur kita. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menyatukan anak bangsa. Walaupun nanti ketika Pilpres kita mempunyai calon presiden yang berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video penjelasan tentang gagasan acara dengan tema Daulat Budaya Nusantara oleh Insinyur Teguh Haryono dan Dr. Abdullah Hamid Magister Pendidikan bersama Dalang Ki Sujiwo Tejo. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Bapak-bapak maupun ibu dari Forkom Pincam, Camat maupun juga Pemda. Dan yang terhormat kepada sebenarnya seluruh masyarakat di Desa Keling, Kecamatan Keling, dan Kabupaten Jepara. Betul nggak ini? Alhamdulillah. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Malam kedua seluruh rangkaian yang hendak kita jalankan, yaitu Daulat Budaya Nusantara. Dan malam ini, seperti disampaikan Gus Hamid tadi, adalah tempat pertama dan mungkin yang satu-satunya di Jawa Tengah yang kita pilih. Karena apa? Karena menurut Gus Beni, ini adalah tempat yang mengandung energi yang luar biasa. Dan energi itu tercantum dan tersirat dari muka-muka yang malam hari ini ada di daerah sini. Dan untuk itu, saya mewakili Indika Energi. Indika Energi adalah perusahaan nasional yang dibesarkan oleh, sekali lagi, seperti saya inilah kira-kira. Jadi kita harus yakin dan percaya dengan kemampuan kita sendiri untuk bisa bangkit dengan energi yang kita miliki. Tidak hanya energi, karena energi prinsipnya adalah, karena kebetulan saya insinyur, energi tidak pernah bisa dihilangkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Untuk itu, energi yang ada malam ini tidak hanya dari kita, tapi juga energi yang sudah ditanam oleh leluhur-leluhur kita. Dan insya Allah energi itu akan bangkit agar bangsa kita menjadi bangsa yang dihormati, tidak hanya di Nusantara, tapi bangsa di Indonesia dan juga seluruh dunia, karena Indonesia adalah pusat peradaban dunia. Mohon maaf, saya tidak berlebihan, saya mendalami pertahanan yang paling kuat adalah kebudayaan. Kita bicara ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, tapi yang paling mendasar, kita harus mempunyai ketahanan budaya. Malam ini saya ingin mengingatkan saja salah satu tulisan dari Bapak bangsa kita Bung Karno mengenai kebudayaan. Beliau mengatakan, sejati-jatinya membangun bangsa yang besar adalah yang dimulai dari membangkitkan tiap lini dan sendi seluruh ragam identitas bangsa hingga kebudayaan bangsa. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh yang membantu acara ini terselenggara. Saya mewakili Indika Energi, mohon maaf jika tidak ada yang kurang pas. Dan kita, insya Allah kita bisa lanjutkan, tidak hanya selesai di Jepara, insya Allah kita akan teruskan ke 9 titik di Nusantara yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Teguh Haryono. Memang betul sekali karena di sini memang energinya tuh besar sekali ya. Kita Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Lia, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liuk itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Barau, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku
aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Sebentar. Matur nuwun Pak Teguh. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, terus ini saya Bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar Indonesia. tidak ke Pangkur Palaran supaya nanti disambung Pak Teguh. Ini mungkin yang disebut Pak kamu. Coba Pangkur Palaran. Ayo. Nanti disambung lagi Pak Teguh. Lenggar sih. Ya, oke. Jika dari Pak Teguh, jika aku mendengar Pangkur Palaran, maka aku mendengar Indonesia, langsung masuk Palaran. Pak Teguh lenggar sih. Oke. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Saderenge dipun lajengaken kalian Pak Insinyur Teguh, Dr. Insinyur Teguh, koncoku Yuwara tolong terjemahkan ini. Mingkar mingkuring angkara. Ayo. Wis aku sing nerjemahke yo. Ngono sing muni. Mingkar mingkuring angkara. Mingkar mingkuring ukara. Berdebat di dalam persoalan dan berdebat di dalam
angkara atau keangkaraan. akarono karenan marxisi. Perdebatan itu harus selalu dilakukan karena kita sedang mardisiwi mempunyai murid untuk mengajarkan itu. Sinawung resmine Tapi pengajaran itu harus melalui yang indah. Sinawung resmine itu resmiku keindahan. sinubo sinukarto. Sinubo Sinungkarto juga dicakkan di dalam toto titi lan ngati-ati. Di mana Mbak Tejo ini mengambil lakon yang belum pernah dipentaskan dimanapun. Ini tentang Gondomayu begitu. Bisa ceritakan sedikit Pak soal Gondomayu ini? Oke, jadi tentang Gondomayu ini adalah salah satu ikhtiar dari Mbak Tejo bagaimana kita sebagai anak bangsa, ya. Jadi harus tahu sejarah, harus bangga dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kita akhir-akhir ini terkadang itu kagetan dengan budaya-budaya yang ada di sedikit ada tren dari negara mana kita kaget. Contoh dari negara Korea, nanti dari negara manapun kita menjadi generasi yang kagetan. Padahal kalau kita melihat sejarah, dulu Kalingga, dulu Jepara merupakan salah satu bandar sebelum orang-orang di seluruh dunia masuk di Nusantara. Di Jepara ini khususnya adalah bagian dari semacam pelabuhan internasional ya, yang dipakai untuk perdagangan. Jadi kapal-kapal besar dulu kalau bersandar, kalau mau berdagang di Indonesia, bersandarnya ya di daerah Jepara ini. Ini bagian dari membangkitkan kembali jati diri kita, membangkitkan kembali nasionalisme kita. Kalau kita pernah membaca sebuah buku karya Pramudia Natantun yang berjudul Arus Bali, ini menyatakan bahwa kita dulu itu negara yang mempengaruhi negeri di atas angin. Nah, kita mau mengembalikan itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita mempunyai bonus demografi di mana usia produktif sekarang lebih banyak daripada usia non produktif untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Pertanyaan dari salah satu kru Widi 1990 Channel. Apakah istilah ruat Nusantara ini ada kaitannya dengan prediksi akan ada goro-goro dalam Pilpres 2024 nanti, sehingga untuk mencegah hal tersebut Nusantara harus diruat? Jadi tema kita pada malam ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menyatukan anak bangsa. Walaupun nanti ketika Pilpres kita mempunyai calon presiden yang berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita bahwa strategi kebudayaan kita itu menguatkan kembali jati diri bangsa kita. Mulai dari wayang ya, kita tahu bahwa wayang adalah warisan tidak bernilai milik Indonesia yang sudah diakui dunia. Maka dengan titik kedua ini kita akan mengelilingi Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, dan Jepara dipilih karena Jepara dilihat sebagai salah satu kota yang bersejarah di Indonesia. Karena dulu di sini ada namanya kerajaan namanya Kalingga yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat istimewa namanya Ratu Sima. Jadi ini mengingatkan kita kembali bahwa energi-energi leluhur kita akan kita serap dan untuk membawa Indonesia lebih baik lagi untuk ke depan.